Oke. Jika saya mengucapkan terlalu cepat, silakan di, di buat setting ketika melihat YouTube itu di sini. Nah, ini kecepatan pemutar silakan dibuat lebih lambat, misalkan ini atau ini. Nah, ini akan membuat kecepatannya bergerak lebih lambat seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat sebuah video tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk mengimpor video, mengimpor soal ya, PTS. Lalu soal itu kita impor ke Google Form ya. Jadi soal itu nanti kita import ke Google Form. Setelah itu bagaimana setting kelanjutan dari soal yang sudah kita buat di Google Form. Oke, jadi yang pertama bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah file yang sudah dibagikan oleh file master ini ya, yang sudah dibagikan oleh Pak Nga. Nah, di sini file ini adalah file master berisi tentang database seluruh siswa SMK Merdeka. Di sini mulai dari absensi kelas 10 AKR sampai kelas 12 AKR 1 semuanya ada di sini. Jadi yang harus kita miliki pertama adalah master data, master header ujian. Nah, di sini master ini tidak boleh diedit ya, karena master ini sifatnya hanya dibagikan, haram ya hukumnya untuk diedit. Jadi master ini hanya boleh disalin. Jadi caranya adalah klik kanan lalu buat salinan. Nah, seperti ini ya, buat salinan. Nah, di salinan master header ujian dibuat di driver saya. Berarti salinan sudah dibuat di driver saya. Maksudnya adalah yang di share tadi, master header ini yang di share oleh Pak Nga, itu saya kopikan ke drive saya dan sifatnya wajib ya. Oke, selanjutnya kita cek di drive saya ya. Kita cek di terbaru. Nah, di sini sudah ada salinan master. Lalu selanjutnya kita akan buat form kosong ya. Form kosong Google Form ya, Google Form. Nah, formulir kosong. Oke. Nah, selanjutnya cari sebelah kanan ya, di sini ada impor pertanyaan ya, ini diklik ya, lalu dicari salinan master ya, jangan yang master ya, salinan master ya, diklik salinan master lalu pilih. Oke, setelah itu tampil sebelah kanan ini dicentang pilih semua. Nah ya, ini pilih semua, dicek terlebih dahulu sudah ada semua apa belum ya, dicek semuanya. Oke, sudah. Jikalau sudah, lalu diimport pertanyaan. Oke, kita tunggu. Nah, kita cek lagi apakah sudah tampil semua. Oke, kita lihat sampai bawah. Oke ya, sudah ya, tampil semua. Oke, selanjutnya setelah ini kita akan memasukkan soal terlebih. Nah, sebelum memasukkan soal, kita edit terlebih dahulu ya. Sini yang tidak perlu silakan dihapus ya. Ya, caranya tadi ya, diklik terlebih dahulu ini, lalu ditekan sampah ini atau hapus ya, klik.
Nah, lalu untuk bagian atas ini kita bisa isi mapel yang akan kita ujikan. Misalkan mapel yang saya ujikan nanti adalah komputer dan jaringan dasar. Oke. Nah, otomatis di sini juga akan berubah. Lalu jika komputer dan jaringan dasar itu hanya untuk kelas 10 mm saja, maka kita akan menghapus yang tidak perlu. Yang tidak perlu itu berarti selain 10 mm ya, selain 10 mm. Oke, jadi yang tidak perlu dihapus. Misalkan yang saya gunakan hanya kelas 10 mm 1, 10 mm 2 dan 10 mm 3. Berarti selain 10 mm dihapus. Ya. Jadi dihapus semuanya. Oke. Satu ya, hapus biar tidak terlalu banyak. Oke, kita hapus ya, satu. Sorry, tadi kita hapus mm. Dari ya, ini sudah. Kita hapus 10 mm 1. Ini aja enggak apa-apa. Oke. Hapus. Oke, kita hapus ya. Oke, jadi pelajaran komputer dan jaringan dasar itu hanya ada di kelas 10 mm. Maka dari itu saya hanya memilih opsi untuk kelas 10 mm 1, mm 2 dan mm 3. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dibuat hyperlink. Caranya adalah di pojokan kanan bawah ini ada 3 titik ya. Nah, di sini diklik buka bagian berdasarkan jawaban. Jadi agar ketika nanti siswa itu memilih 10 mm 1 misalkan, dia itu akan tampil nama-nama siswa yang ada di mm 1. Jadi penting, ini sangat penting karena ketika nanti ini tidak dilakukan maka tidak akan bisa mengerjakan, siswa akan kebingungan untuk mengerjakan. Jadi caranya tadi ya, diklik di sini, dipilih buka bagian berdasarkan jawaban, harus sampai tercentang di sini. Lalu dipilih di sini, kita cari 10 mm 1. Oke, lalu di sini kita cari 10 mm 2, di sini 10 mm 3. Oke, sudah sampai seperti ini ya. Ini seperti ini. Lalu di sini untuk nama siswa di sini yang tidak perlu juga silakan dihapus. Berarti yang saya gunakan hanya 10 mm. Oh sorry, maaf, terhapus. Oke, 10 mm 1 sudah, mm 2 juga sudah, 10 mm 3 juga iya ikut. Oke, ini OTKP. OTKP ini saya hapus karena bukan 10 mm, jadi saya hapus biar tidak memenuhi form yang saya buat. Oke, 11 mm juga ini dihapus semua satu-satu. Usahakan tidak ada aplikasi yang terbuka ya, kecuali Google Chrome dan koneksi internet, karena bisa mempengaruhi kinerja komputer. Diusahakan hanya Google Chrome dan internet saja yang bernyala. Nah, ini sudah. Nah, di sini hanya sisa kelas 10 mm saja. Oke, jika sudah kita cek lagi apakah di sini sudah benar 10 mm 1, 10 mm 2, 10 mm 3.
Oke, sudah benar ya. Lalu setelah itu selanjutnya kita akan mengimpor soal. Nah, impor soal itu ada ada 3 macam ya. Yang pertama pakai aplikasi yang namanya form builder ya. Yang kedua nanti import pertanyaan lewat sini ya, lewat sini. Dan yang terakhir diketik secara manual. Jadi caranya ada 3. Oke, yang pertama kita turun dulu ke bawah ya. Nah, nanti soalnya ditaruh di bawah sini ya. Soalnya ditaruh di bawah di sini. Oke, cara yang pertama kita akan membuat pakai form builder ya. Oke, caranya ntar kita tunggu. Oke, di sini ada sebelah kanan atas ini ada 3 titik, diklik ya, lalu di add on. Oke, add on. Nah, di sini dicari form builder. Nah, di sini, nah ini karena saya sudah terinstall, maka di sini sudah saya install dulu biar tak bingung ya, biar sama-sama. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Maka diklik install dan klik lanjut. Nanti keluar pilihan akun, pilih akun yang kalian pakai untuk membuat form. Kalau punya saya, maka pilih punya saya. Lalu diizinkan ya. Setelah itu kita tunggu. Nah, form builder telah diinstal. Selanjutnya kita klik selesai. Oke, ditutup ya. Di sini otomatis di sini ada yang namanya add-ons. Nah, cara yang pertama ini bisa dipakai ya, boleh dipakai. Kalau tidak bisa, kita nanti lanjut ke cara kedua. Nah, di sini klik yang atas ini ya, add-on ini, lalu tekan form builder, lalu tekan start ya, start. Oke, kita tunggu. Nah, form builder di sini akan keluar ya. Sembari itu kita akan turunkan sampai ke bawah sendiri. Nah, setelah itu kita akan tekan Google Docs ya, di sini Google Docs. Oke. Oh ya, sebelum ke situ ya, kita harus sudah menyiapkan soal ya. Soalnya harus berbentuk Word ya, yang ada bulatnya seperti ini. Jadi ada titik-titiknya, ini istilahnya bulat. Nah, bulat di sini ya. Di sini soalnya harus diketik rapi seperti contoh yang saya buat seperti ini. Nah, oke. Jika sudah ada soal berjumlah 30, maka langkahnya adalah yang pertama kembali ke drive ya, kita ke drive dulu, drive ini Google Drive, tekan baru upload file, lalu cari soalnya. Misalkan soal saya ini KJD, lalu di open. Oke, kita tunggu. Nah, sini sudah masuk ya KJD, kita klik, double klik. Nah, di sini akan keluar soalnya, lalu buka dengan, nah ini klik Google Dokumen. Oke, kita tunggu. Nah, setelah sudah tampil seperti ini, lalu silakan pilih file ya, lalu nanti simpan sebagai Google Dokumen. Oke, jika sudah tersimpan. Nah, perbedaannya di sini ketika belum disimpan menjadi Google Dokumen, maka di sini masih bentuk doc, ini belum disimpan. Kalau ini sudah tersimpan ya, docnya sudah hilang. Lalu setelah itu kembali ke soal yang kita buat tadi, yaitu kan ke form builder tadi, klik Google Doc. Nah, setelah itu dicari formulir yang sudah kita simpan sebagai Google Dokumen tadi. Misalkan ini ya, yang sudah saya simpan tadi, kita klik ya, kita klik di sini, lalu kita select. Nah, oke, kita tunggu. Nah, ini sudah
sudah ada ya, sudah ada di sini, sudah lengkap. Nah, ada 30 soal. Nah, kita coba apakah berhasil. Nah, ini nampaknya berhasil. Kita tunggu ya. Nah, ini sudah keluar soalnya. Oke, kita tunggu. Ini soal semua. Nah, ini TCP ya, fungsi. Ini soal berhasil. Nah, berhasil. Sudah. Nah, imported successful. Nah, ini berarti kita sudah bisa menggunakan soal. Nah, pertanyaannya, jika gagal bagaimana gitu. Kalau gagal bagaimana gitu. Oke, jadi jika gagal kita menggunakan cara kedua, yaitu cara mengimport soal dari Google Form. Kita kembalikan dulu ke posisi kosong. Oke, sebentar, kita kembalikan dulu ke posisi kosong ya. Saya hapus dulu. Oke, ini sudah saya hapus ya. Nah, jika gagal, maka kita akan milih cara yang kedua, yaitu cara yang kedua. Ya, cara yang kedua adalah kita siapkan terlebih dahulu ya soalnya dalam bentuk Word ya. Nah, setelah itu soal tersebut kita akan masukkan ke form kosong yang ada di Word. Jadi ada di Google Form. Jadi caranya yang pertama adalah kita akan buat blank kosong dulu pada Google Form. Nah, kita buat blank kosong pada Google Form. Lalu di sini kita akan ya diusahakan form buildernya sudah ada. Diusahakan form buildernya sudah ada ya. Jadi kita import, atau ini biar rapi dihapus dulu. Oke, dibiarkan seperti ini ya. Lalu form ini kita import ya, sama caranya seperti tadi. Cari Google dokumen ya, soal yang sudah kita upload ya tadi. Misalkan saya adalah KJD, soal yang sudah saya upload tadi ya, dan sudah berupa Google dokumen, bukan dalam Microsoft dokumen, tapi sudah dalam bentuk Google dokumen. Oke ya, setelah itu klik lalu tekan select. Nah, di sini ini sudah ada semua ya, sudah ada. Lalu kita import, select. Kita coba apakah berhasil. Berhasil ya, namanya berhasil. Kita tunggu sampai ada tulisan successful.
Nah, di sini sudah ada tulisan imported successful. Setelah itu kita kasih judul. Sini kita kasih judul form judul soal siap KJD seperti ini. Soal siap KJD. Nah, di sini kita klik, kita arahkan ke bawah sendiri ya. Dari di atas kita arahkan ke bawah sini. Soal ini kita klik. Nah, lalu kita tambahkan di sini, tambahkan pertanyaan. Setelah itu tekan sebelah kanan nomor 2, ini ada import pertanyaan. Nah, di sini kita akan klik soal ini, soal siap KJD tadi. Nah, di sini. Nah, setelah itu kita pilih. Nah, kita pilih semua ya, kita pilih semua. Lalu kita import pertanyaan. Nah, sudah siap. Soal yang kita buat sudah siap. Nah, itu cara yang kedua. Nah, ini sudah siap. Nah, ini ada yang tidak terimport dengan baik seperti ini. Nah, ini harus kita tulis secara manual. Nah, cara yang terakhir adalah kita memasukkan secara manual, yaitu dengan cara mengetik pertanyaan di sini. Nah, misalkan kalau cara yang kedua tadi tidak bisa, lalu kita pakai cara yang terakhir, yaitu ketik secara manual atau kita copy secara manual. Caranya adalah soal yang kita siapkan tadi, kita copy pertanyaannya, lalu kita taruh di setelah sini. Nah, atau soal yang ada gambarnya nih. Nah, ini ya, kita copy, kita paste di sini. Lalu nah, ini bisa di copy semuanya langsung, opsi bisa di copy semuanya ya, lalu ditempel langsung di sini, di paste. Nah, tinggal nanti diatur ininya biar lebih rapi, diatur dengan arah panah bawah yang ada di keyboard, bisa langsung di delete. Nah, di sini lalu setelah itu bisa dimasukkan gambar. Misalkan gambar ini, misalkan pertanyaan tentang VGA, ini ya, saya telusuri di Google tentang VGA. Nah, di sini VGA, saya klik, lalu saya sisipkan. Nah, ini ukurannya bisa diperkecil, gambarnya diklik, lalu digeser, lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu yang paling penting, jangan lupa ya, bahwa setelah sudah siap semua pertanyaannya, kita perlu setting bahwa ini adalah untuk soal. Jadi kita harus setting kuis. Nah, biasanya ini belum tersetting, biasanya belum seperti ini, jadi kita tidak bisa memasukkan poin. Kalau sudah tersetting seperti ini, maka nanti kita bisa memasukkan poin ya. Settingnya seperti ini diklik ya, lalu segera setelah setiap pengiriman, ini yang dicentang ya, responden dapat melihat nilai poin, boleh, terserah, ini jawaban benar boleh, pertanyaan tidak boleh. Jadi ini settingan saya. Lalu presentasinya ini tidak usah, lalu batasi ke 1 tanggapan, ini penting ya, karena ini diwajibkan untuk masuk ke Google. Lalu tekan simpan. Setelah itu kita akan ke jawaban ya. Nah, di dalam jawaban ini kita akan membuat kunci jawaban. Nah, ini misalkan ini pertanyaan, gambar DOI merupakan kabel bernama. Kita lihat kunci jawabannya apa di soal yang kita buat. Nah, di sini ada konektor VGA. Nah, VGA ini ya, persiapan konektor VGA. Berarti kita akan klik kunci jawaban. Nah, kita buat poinnya bisa 1, bisa 5,
tergantung soalnya berapa, bisa 3, saya bikin 3 saja ya, karena 30 soal, atau bisa dibuat 1 juga boleh. Lalu kita klik jawabannya di sini, ini berarti jawabannya konektor VGA. Oke, lalu tekan selesai. Nah, jawabannya sudah masuk. Setelah itu diklik sebelah sini, lalu tekan acak urutan opsi. Jadi diklik di bawah ini, ada kanan bawah ini ada titik 3, diklik ini lalu acak urutan opsi sampai tercentang. Jadi seperti itu, dan itu dilakukan di semua pertanyaan, dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 30. Nah, untuk selanjutnya bisa dicek yang kurang bagus saat pengimpor seperti ini, bisa ditambahkan secara manual. Mengapa kita menggunakan komputer kayak gini, bisa dikopikan ke file database kita. Nah, file mengopinya sama, bisa diblok semua, lalu di copy. Setelah itu kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini, seperti itu. Dan jangan lupa diberi kunci jawaban sekaligus poinnya. Nah, selesai, lalu opsinya diacak. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya jangan lupa bagaimana cara kita mendapatkan linknya, adalah tekan kirim. Nah, lalu tekan ini, perpendek URL. Nah, ini linknya bisa disalin, lalu dikumpulkan ke petugas bagian pengumpulan soal, seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.